Tuhan ya. Nah, kayak gini. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Iya, selesai. Aku khawatir. Aku khawatir. Tahan ya Pak Pendeta. Aku khawatir. Aku. Bener. Nah. Kuat tuh. Kalau Papi kan bisa Ya. kuat tuh. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Yes. Kuat. Ya. Aku khawatir. Aku khawatir. Kuat. Jadi ini yang saya bilang, sel itu cerdas, Pak. Ulang. Tahan. Tuhanku dahsyat. Cukup sekali aja dalam hati juga udah jadi. Oh, gitu. Ya. Sekarang, aduh aku khawatir. Menurut firman Tuhan itu adalah roh. Nah, sementara yang tadi juga kita banyak bahas, roh ini menggiring pikiran. Dan menggiringnya tadi dijelaskan bahwa dengan hal-hal yang kelihatannya baik. Iya. Tetapi tekanannya ujung-ujungnya mendatangkan ketakutan. Nah, bagaimana hubungan dengan apa yang terjadi hari-hari ini? Gini Pak, ketakutan bukan dari Tuhan. Bukan. Oke, setuju Dan ya. bukan roh yang dari Tuhan. Ya. Berarti ketakutan roh, tapi bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Ya. Baik. Nah, si pencuri datang untuk mencuri, Membunuh dan misalkan. Banyak yang mati kan? Banyak binasa. Mencuri apa yang dicuri? Damai sejahtera. Damai sejahtera dicuri karena kebodohannya, karena kurang pengetahuan, akhirnya mati sia-sia dan masuk binasa. Ya. Nah, itu yang terjadi. Kenapa sia-sia? Karena kurang pengetahuan. Pengetahuannya apa? Kalau kita banyak pikiran, asam lambung ini akan berhubungan dengan reaksi kimia di dalam tubuh. Kalau kita banyak pikiran, kita penuh dengan ketakutan, di tubuh manusia akan bergolak reaksi kimia beracun. Ya, dan selnya juga nggak akan. Ya, yang saya sebut dengan hormon kortisol. Dia akan memicu asam lambung naik. Nah, asam lambung yang naik akan menutupi pernafasan kita dan slim itu akan menjadi lengket seperti lem. Nah, ketika pori-pori sel itu tertutup, kan sel ini kan punya pernafasan juga, Pak, punya pembuangan, ya, sel. Dia hidup. Kalau dia shutdown, terus kemudian kepanikan dan ketakutan itu semakin menggila, dan akhirnya si asam lambung tidak bisa menembus ini, dia akan mendesak ke jantung. Makanya rata-rata kena jantung dan kena ini napasan. Nah, seperti itu. Semua karena pikiran. Orang kalau punya pikiran, Pak, pikiran negatif, lemah Pak badan. Otomatis. Makanya hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Manjur. Nah, kenapa manjur? Karena ketika hati yang gembira, karena penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan shalom, maka hormon di dalam tubuh kita akan menghasilkan hormon positif, yaitu hormon endorfin, hormon yang memudahkan kita senyum, hormon dopamin, oksitosin, serotonin itu hormon yang bahagia, dan interferon. Interferon itu kalau orang ada kanker, lewat habis semua. Makanya terjadilah sesuai dengan imanmu. Jadi waktu Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat, itu secara teknologi bisa dibuktikan bahwa ada hormon. Yes, otomatis itu Pak. Karena tubuh kita sudah diperlengkapi oleh senjata oleh Tuhan untuk merecovery dirinya sendiri tanpa bantuan dari luar. Tuhan udah nyiapkan dari alam. Tubuh kita ini diciptakan dari tanah. Berarti yang koheren dengan tubuh kita adalah segala sesuatu yang ada di dalam tanah. Nggak mungkin dari kimia yang datang. Nah, Sekarang kalau bicara tentang fear tadi atau ketakutan tadi, adakah hubungannya dengan peristiwa yang terjadi hari-hari? Ada. Karena ini adalah cara untuk menggiring. Karena gini, kenapa ketakutan yang dijadikan isu? Kalau cuman bilang tidak ada uang atau negara kolaps, nggak punya bangkrut dan sebagainya, nggak menakutkan orang. Yang penting gue masih bisa ketemu saudara gue, tetapi kenapa? Karena tadi perlu percepatan untuk segera menguasai mindset manusia. Perlu diperhatikan, setiap sistem itu sifatnya masif. Masif itu memaksa, skala besar, dan intensitas tinggi. Memaksa ini apa? You don't have another chance. Kita tidak punya another option.
You have to follow the system. Nah, ini adalah cara iblis di dalam menjaring kita. Kalau Tuhan memberikan free will, kalau dia nggak bisa memberikan free will, nah kita mau digiring, mau orang taat, mau enggak, ikut semua. Itu kan ada dalam firman Tuhan, bahwa orang taat apa enggak mau dibawa semua, dimasukin ke dalam sistem yang nanti pada akhirnya Tuhan temukan kita sudah masuk dalam registernya dia. Padahal taat. Makanya jangan kita ikutin protokol manusia, ikutin protokolnya Tuhan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Aku. Tetapi yang ketika kita hanya mengikuti protokol manusia, Pak, tidak ada jaminan keselamatan. Itu yang membuat sampai sekarang orang selalu khawatir hidupnya. Banyak orang melakukan sesuatu dengan lata, karena dia make, gua make. Padahal walaupun dia sembunyi di lemari besi, kalau ketakutannya masih ada, nggak ada gunanya. Karena di mindsetnya, Pak, begitu di sini takut, sini anu. Coba ditaruh pikiran Kristus. Oh, beda, firm. Dan saya bisa buktikan secara objektif, Pak. Ketika kita mengatakan Tuhanku dahsyat, maka tubuh kita kuat. Ketika saya memikirkan kekhawatiran, tubuh kita lemah. Saya bisa buktikan. Bagaimana buktinya? Buktikan. Saya izin, Pak, ini namanya muscle test. Kenceng ya. Nah, tahan ya. Nah, kayak gini. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Iya, selesai. Aku khawatir. Aku khawatir. Tahan ya, Pak Pendeta. Aku khawatir. Aku. Bener. Nah. Kuat tuh. Kalau papi kan bisa Ya. kuat tuh. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Yes. Kuat. Ya. Aku khawatir. Aku khawatir. Kuat. Jadi ini yang saya bilang, sel itu cerdas, Pak. Ulang. Tahan. Tuhanku dahsyat. Cukup sekali aja dalam hati juga udah jadi. Oh, gitu Ya. Sekarang, aduh aku khawatir. Coba Bapak bilang gini, COVID. Hah? COVID. Covid. Tahan. Aku sehat. Aku sehat. Itulah sel, Pak. Sel. Jadi terbukti ini. Jadi inilah gelombang. Bab apa yang Betul. Kalau lihat gini, Alkitab mengagumkan ya. Mengagumkan. Alkitab bilang, apa yang kutakutkan Itu yang terjadi. menimpa Menimpa. aku. Ya, kan? ya. Tetapi sesuai dengan imanku jadi padaku. Gitu. Runtutan dia selalu begini. Jadi gini, Pak, ya. Apa saja kalau dipropagandakan, kayak misalnya jualan, misalnya Evans gitu. Wah, terus semua media mendukung, semua di sini mendukung, semua gitu. Jadi barang itu. Oh, Jadi ini permainan ada pepatah bahasa Imajinasi. yang begini. Dari semut yang kecil bisa dijadikan gajah yang besar. Kalau orang Manado bilang tasontong sadiki tapela besar. Jadi pertanyaan itu mungkin tadi Om Dharma jawab ada, tetapi tidak semenakutkan, ditambah ketakutan yang berasal dari banyak kegiatan yang berakibat kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan orang dan yang menakutkan orang. Ya kan, misalnya contoh, hari-hari ini semua orang harus pakai masker. Which is oke, pakai masker, pakai apa. Tetapi ketika sehari-hari pakai masker, berarti kan kita menghirup CO2. Ya, CO2 kita sendiri. yang harus kita buang. Para dokter sekarang belum ada yang ngomong tentang itu. Berapa jam kita boleh pakai masker? Iya kan? Karena kalau sehari-harian, misalnya yang kerja di kantor, tidak boleh lepas masker, katanya 8 jam. Saya pikir nggak tahu ya, mungkin nggak sehat juga ya. Karena gini, jangan rubah kodrat ilahi kita. Kodrat ilahi kita bertatap-tatapan, senyum, itu memberi berkat, memberi kekuatan. Sama seperti gini, kenapa tangan kita yang satu ini, tangan kita, ada sisi yang berbeda. Di sini, kenapa? Ketika kita berdoa begini, kita menerima aliran kekuatan energi dari surga. Makanya Pak Pendeta, tumpang tangan ini melepas energi surga. Jadi ini jangan ditutupin, Pak Pendeta. Nah, inilah yang saya sebut dengan tipu muslihat. Muslihat, mestinya dilihat. Karena kita ditipu, akhirnya yang harus kita lihat nggak kelihatan. Nah itu, inilah namanya manipulasi. Orang kalau termanipulasi, pengetahuannya kurang, tidak berhikmat, mudah sekali dikatakan. Karena apa? Manusia ini rentan, paling takut dia dengan kematian. Karena apa? Kita fokus hanya apa yang kelihatan.
kita orang-orang jasmania, orang-orang yang intelektual. Nah, saya mau terangkan, kenapa kita begini? Karena manusia ini dari sistem edukasi dunia, kita sudah dididik untuk selalu memahami apa? Number system. Sekolah, Pak Gilbert dapat 10, saya dapat 5. Pak Gilbert otomatis merasa lebih hebat dari saya. Juara kelas. Juara kelas. Dan itu membangun rasa, Pak. Nah, saya minder. Nah, Tuhan tidak suka kita membeda-bedakan. Tetapi dunia ini mulai membeda-bedakan itu. Nah, Ya, menciptakan persaingan dan ketakutan. ya, nah dengan teori juga segitiga piramida, bahwa hidup ini adalah persaingan sehat. Yang puncak. Mana ada persaingan sehat, Pak? Semua persaingan kalau ada hawa nafsu gak akan jadi sehat. Akhirnya orang main sikut-sikutan, dan paling gampang adalah mencari uang dengan uang. Nah, bicara mengenai angka, Bapak perhatikan, kenapa bank menyuruh mencari kliennya untuk menabung? Bahasa Inggrisnya saving, right? Nah, kenapa saving? Kalau orang sudah save, maka dia feel safe karena sudah banyak dia punya tabungan. Nah, begitu dia punya banyak tabungan, dia mulai menjauh dari Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bapak ingat ketika Musa, Bapak kasih pelajaran sama saya. Musa datang dikasih roti mana ketika Bapak membebaskan orang Israel dari perbudakan. Ada roti mana, tidak boleh lebih dari 1 hari. Artinya apa? Kita tidak boleh mengumpulkan harta duniawi, supaya setiap hari kita hanya mengandalkan Tuhan. Tidak. Ketika ada orang muda datang kaya kepada Yesus, dengan apakah harus lakukan supaya masuk surga? Dan Tuhan Yesus bilang, jual hartamu, ikut aku. Jadi tidak pernah ada. Nah, nanti di akhir zaman ini, yang tidak akan lama lagi, seperti keadaan sekarang sedang digiring kita untuk dipasang chip. Itu udah pasti, Pak. Di Wahyu 13 tadi. Makanya di Wahyu 13, bilangan itu, the number is, ada bilangan manusia. Makanya manusia begitu dikasih uangnya di bank, banyak angkanya, senang sekali kan. Tetapi begitu dikasih angka positif atau kematian, takutnya minta ampun. Berarti belief system kita sudah dibangun hanya dengan angka. Dari mana sejarahnya ini angka? Ketika manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, nilainya kualitatif. Terus kemudian dia mereka-reka bagaimana mencari kemuliaan itu di dunia lewat angka. Makanya orang berlomba-lomba mencari uang supaya dia mendapatkan kemuliaan. Disitulah rahasianya angka. Dia membuat simbol-simbol.